Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro dan seperti yang kita tahu, iPhone 16 udah rilis dan juga iOS 18 udah rilis. Jadi untuk iPhone 15 Pro ini posisinya bagaimana sih teman-temannya dengan kedatangan iPhone 16 yang terbaru ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri itu rilis tahun lalu ya, tahun 2023 teman-temannya. Jadi kalau untuk dari spesifikasi iPhone 15 Pro ini menggunakan chipset A17 Pro teman-temannya. Kemudian untuk RAM-nya udah 8GB guys ya, 8GB teman-temannya. Kemudian baterainya 3270-an mAh. Kemudian besar layarnya tuh 6,1 inci. Kalau untuk kamera di bagian belakang itu dia lensa utama, lensa wide-nya itu 48 megapiksel. Kalau untuk telefoto dan juga ultra wide-nya itu di angka 12 megapiksel dan juga untuk kamera depannya itu di angka 12 megapiksel, dimana untuk setiap kamera itu bisa nge-record sampai 4K 60 frame per second teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk dari materialnya sendiri, untuk bagian belakang back glass dan juga untuk bagian depannya ini menggunakan Corning matte glass, dimana untuk frame-nya ini menggunakan frame titanium. Nah, untuk frame titanium ini adalah hal yang paling gue suka dari varian iPhone 15. Kenapa? Karena bagi gue secara pribadi ini lebih awet ya dibandingkan dengan iPhone sebelumnya yang belum menggunakan frame titanium. Karena untuk lecet sendiri ini lebih tahan sih. Kalau misalkan nggak pakai frame titanium itu lebih rawan kena lecet loh. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Gue sih susah ngejelasinnya, tapi frame titanium tuh lebih kayak dia tuh nggak gampang lecet teman-teman, nggak mudah lecet. Kalau ada kotor itu juga cepat untuk dibersihkan dan dia tuh nggak nempel. Karena penyakit kita selama ini kalau misalkan kita main iPhone kita pakai case ya, lama-lama case-nya itu kayak membekas, meninggalkan bekas di sini, dan itu menurut gua jelek banget guys ya. Jadi so far kalau untuk dari build quality-nya ini gua suka banget guys ya. Ini juga kokoh dan juga warnanya bagus guys ya. Nah, kemudian kalau kita masuk dari sisi layar, kalau untuk layar di iPhone 15 Pro ini dia sudah support refresh rate 120 Hz ya. Jadi untuk layarnya ini menggunakan panel LTPO Super Retina XDR OLED yang memang udah bisa support 120 Hz untuk refresh rate-nya guys ya. Nah, 120 Hz sendiri untuk zaman sekarang di tahun 2024 itu bukan hal yang luar biasa ya, karena itu udah jadi hal yang normal. Karena untuk Android mid-range pun itu sudah support yang namanya refresh rate di angka 120 Hz. Tapi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya gue secara pribadi itu sebenarnya masih nyaman-nyaman aja menggunakan iPhone atau smartphone yang layarnya masih support 60 Hz. Karena bagi gua memang itu bukan hal yang besar ya. Kalau misalkan masih support 120 Hz, syukur. Kalau nggak support juga nggak apa-apa, tuh gua masih betah-betah aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi yang gua sayangkan adalah iPhone 16 ini rilis teman-temannya, tapi masih menggunakan refresh rate itu di angka 60 Hz ya kalau untuk yang base model atau model paling rendahnya. Yang menurut gue secara pribadi, kenapa ya iPhone itu nggak langsung bikin aja semuanya 120 Hz, jangan cuma varian yang Pro aja. Gue yakin untuk varian base modelnya juga pasti laku keras ya, tapi mungkin itu udah menjadi pertimbangan sendiri dari Apple, karena mereka nggak mungkin ya dengan sembarangan ngeluarin iPhone tanpa perhitungan yang cerdas. Jadi ini cuma pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, sekarang gue pengen masuk dari sisi fungsional untuk iPhone 15 Pro ini teman-teman. Yang pertama kali ingin gue simak itu adalah dari sisi charger. Kalau untuk chargernya di sini sudah menggunakan USB Type-C 3.2 Gen 2 teman-temannya. Nah, untuk zaman sekarang USB Type-C itu adalah kewajiban, apalagi di Eropa yang pertama kali muncul bahwa semua smartphone itu harus menggunakan USB Type-C teman-temannya. Jadi USB Type-C ini sekarang lebih gampang banget untuk penggunaan dalam sehari-hari, mau disambungin ke hard disk yang eksternal tuh langsung dicolokin bisa. Jadi so far memang untuk penggunaannya lebih praktis dan simple teman-teman. Untuk pengiriman data juga lebih cepat guys ya. Jadi so far kalau untuk iPhone 15 Pro ini udah support semua yang dibutuhkan di tahun 2024 ini, termasuk kalau untuk sinyalnya juga sudah 5G. Kalian mau pakai dual SIM ini juga bisa-bisa aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya.
Oke, jadi kalau untuk dual SIM sendiri di sini sebenarnya gampang banget ya kalau untuk di iPhone 15 Pro ataupun di iPhone kalian yang kalian punya. Kalian buka aja ke seluler teman-temannya. Di sini juga kalian bisa nemuin yang namanya Add eSIM. Jadi eSIM itu dia udah nggak pakai kartu lagi. Jadi dia pakai langsung ditembak aja di iPhone kita ini. Jadi nanti kalau misalkan kita pindah ke iPhone baru, tinggal kita migrasi aja ke iPhone kita yang terbaru. Jadi eSIM ini gue sarankan ke kalian untuk mulai kalian pakai sekarang karena nggak perlu lagi kartu fisiknya dan nggak perlu repot-repot untuk colok cabut teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian ingin daftar sendiri eSIM-nya, kalian tinggal pencet di sini add eSIM-nya, nanti kalian ikutin petunjuk aja teman-temannya. Kalian bisa cari di Google ataupun di kartu yang kalian beli untuk eSIM tersebut teman-temannya. Nah, jadi so far kalau untuk 5G support, untuk USB-nya udah Type-C, kemudian frame-nya bagus, layarnya udah support 120Hz, semua yang gue butuhkan sudah di-provide dengan baik teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kamera. Untuk kamera sendiri, berhubung gue bukan tipikal orang yang fotografinya tingkat tinggi atau expert, sebenarnya kameranya ini paling gue pakai 30% aja fungsinya teman-temannya. Untuk mode RAW dan lain-lain itu sebenarnya gue nggak terlalu membutuhkan karena gue tipikal orang yang bikin konten santai sederhana aja, tapi gue lebih sering mainin preset ataupun additional setting doang teman-temannya dari editing foto yang ada di iPhone 15 Pro ini guys ya. Nah, dengan kemunculan iPhone 16 ini dan juga iOS 18 guys ya, itu kita sudah ada yang namanya photogenic style, kemudian kita bisa custom sendiri untuk warnanya seperti apa teman-temannya. Jadi yang menurut gua secara pribadi sebenarnya untuk dari sisi kamera, walaupun gua belum mencoba iPhone 16, tapi untuk iPhone 15 Pro ini untuk hasilnya itu masih sangat bagus teman-temannya, dan gua rasa untuk bertahun-tahun ke depan bahkan sampai 5 tahun ke depan lagi kamera dari iPhone 15 Pro ini masih sangat bagus teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau ini adalah 4K 30 frame per second yang menurut gua secara pribadi ya memang hasilnya masih sangat bagus. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini dan kualitas audionya juga oke-oke aja. Ini gua ngomongnya agak dekat, sekarang gua agak jauhin. Nah, ini gue lagi ngerekam teman-teman ya, dan untuk hasilnya, untuk suaranya gue rasa masih sangat bagus, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah kualitas perekaman 60 frame per second ya untuk 1080 HD yang ada di iPhone 15 Pro. Ini gue ngerekamnya seperti ini guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi untuk kualitas perekamannya memang masih yahut banget, apalagi kalau di siang hari ini masih sangat bagus teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang gue lagi ngajakin kalian untuk main Mobile Legends. Di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Gue akan kasih lihat ke kalian kalau untuk displaynya di sini kita klik dulu, dan untuk displaynya di sini high frame rate-nya di ultra dan grafiksnya juga di ultra, dan kalau misalkan kita mainin di sini ini enak banget teman-teman. Ini kita lihat aja nih, smooth. Dan kalau untuk suhu panasnya ya santai-santai aja, relatif nggak yang berlebihan teman-temannya, ada tapi nggak berlebihan aja gitu loh guys. Oke, masih enak nih ya. Ngapain kau di situ? Oke, ini masih enak banget guys ya. Jadi nggak ada permasalahan sama sekali sih teman-teman ya. So far so good. Lincer nih gue guys. Oke guys, jadi sebenarnya untuk iPhone 15 Pro sendiri gue ajakin buat main game ringan maupun berat, semuanya masih dilibas rata teman-teman. Gak ada permasalahan sama sekali. Mobile Legends, PUBG, COD, kemudian kalian mau Genshin Impact, Honkai, terserah kalian mau main game berat apapun gak masalah sama sekali. Karena untuk iPhone 15 Pro dengan chipset A17 Pro ini menurut gue masih sangat gahar ya. Walaupun ada iPhone 16 keluar, gue gak peduli. Karena untuk iPhone 15 Pro ini masih support banget semua hal yang gue butuhkan guys ya. Jadi
Akhir kata kesimpulannya dari video gue kali ini, gue pengen sharing ke kalian bahwa walaupun iPhone 16 sudah rilis, tapi untuk iPhone 15 Pro ini posisinya tuh masih tetap di atas rata-rata teman-teman ya. Gue bisa bilang untuk iPhone 15 Pro ini ya nggak jauh banget dengan iPhone 16 ya posisinya. Jadi bagi gue secara pribadi untuk iPhone 15 Pro ini masih tetap menjadi salah satu iPhone terbaik untuk sekarang kalau misalkan kalian mau pakai untuk segala macam kebutuhan guys ya. Kebetulan buat gue yang memang fotografinya biasa aja, kemudian untuk editingnya juga biasa aja, untuk iPhone 15 Pro ini nggak terlalu kepakai ya dengan maksimal untuk segala macam fungsi yang diberikan. Jadi so far untuk posisi iPhone 15 Pro ini gua rasa masih sangat aman untuk bertahun-tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini masih oke-oke aja. Apalagi dengan support iOS 18 yang udah merambah iPhone 15 Pro ini menambah kesan bahwa sebenarnya untuk iPhone 15 Pro ini adalah salah satu iPhone dengan kualitas yang terbaik juga di samping iPhone 16 teman-teman atau 16 Pro series. Jadi buat kalian yang nanya ke gua, bang iPhone 15 Pro ini masih bagus nggak sih? Sebenarnya kalau gua beli sekarang masih bagus, beli aja nggak ada masalah sama sekali walaupun iPhone 16 udah keluar tapi untuk iPhone 15 Pro ini masih sangat gacor dan gahar, bisa tahan sampai 5 tahun ke depan teman-teman. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk beli iPhone 15 Pro. Kalau kalian tanya kekurangannya dari iPhone 15 Pro ini apa, gua bisa bilang sejujurnya gue belum nemuin sih, karena pemakaian gue juga nggak terlalu yang gila-gilaan teman-temannya. Pemakaian gue tuh cuma sekedar biasa aja sehari-hari, kerja, main game, scrolling IG, TikTok dan lain-lain. Jadi so far ya mungkin kelemahannya adalah udah kalah sama iPhone 16 dari sisi chipsetnya teman-teman ya. Itu aja yang bisa gue share ke kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.